Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت. وعافنا فيمن عافيت. وتولنا فيمن توليت. وبارك لنا فيما أعطيت. وقنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. بجلالك وكمالك على زين بدك وأصرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والخرب وترجو بالي برسال الكذب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد وشرف يا رب زد وشرف وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada pagi hari ini senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah wa khususan li muallif hadzal kitab wa ala ma nawassalafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma amin. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Al-Wiqayah, Ketua Masjid Jami' Al-Wiqayah Bapak Ustaz Nurjaya beserta para pengurus yang lainnya, juga yang saya hormati segenap Dewan Pembina dan Penasehat daripada Yayasan Masjid Al-Wiqayah, di antaranya Bapak Haji Ahmadi, Bapak Haji Nasir dan yang lain-lainnya. Juga yang saya hormati para asatidah, di antaranya Ustaz Arif Khairuddin, Ustaz Imam Wahyudi, Ustaz Zayadi, Ustaz Haji Muhammad Hashim, Ustaz Khamsin, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Haji Ma'mun dan para asatidah yang lain. Juga yang saya hormati para orang tua kita, para sesepuh serta para tokoh masyarakat yang alhamdulillah banyak hadir, di antaranya Bapak Haji Nurjana Gaus dan yang lain-lainnya. Juga yang saya hormati para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, juga para remaja serta hadirat ibu-ibu seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini tepatnya kita berada di tanggal berapa? Muharram, 3 Muharram, di hari yang ketiga di bulan Muharram di tahun yang baru 1442 Hijriyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di tahun ini kita senantiasa mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita diberikan taufik dan hidayahnya sampai akhir hayat kita, insyaallah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dari tahun yang sudah kita lewati, di tahun 1441 Hijriah kemarin, seandainya ada dosa, kesalahan, kekhilafan kita yang mungkin belum kita beristighfar kepada Allah, yang belum kita bertaubat kepada Allah, yang kita sudah lupa lalai karena begitu banyaknya dosa kita, maka dengan doa-doa kita termasuk doa akhir tahun yang kemarin kita baca, mudah-mudahan seluruh dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yakin bahwa Allah pasti mengampuni dosa-dosa hambanya yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Qala sadaqta, qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi bi an ta'taqida wa tusaddiqa bi anna Allah ta'ala qadara al khaira wa syarra qabla khalqil khalqi ila akhirih, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadirin sekalian, masih melanjutkan hadis yang kedua ya, yang juga diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang di situ diceritakan kedatangan malaikat Jibril dalam bentuk manusia, seorang pemuda yang gagah ya, begitu hitam rambut jenggotnya, serba putih pakaiannya ya, yang duduk langsung berhadapan dengan Rasulullah ya, bukan nyamping sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi dia langsung berada di hadapan Rasulullah
maka menunjukkan itulah sebenarnya adab yang baik, etika yang sopan bagi orang yang menuntut ilmu, ta'zim, tunduk, ya, dan hormat kepada gurunya, ya. Lalu bertanya seorang pemuda ini atau malaikat Jibril ini dalam bentuk manusia tentang Islam, ya. Setelah dijawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Begitu Nabi jawab, Islam itu ada 5. Yang pertama, kau bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan kau bersaksi juga bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, kau mendirikan salat. Ketiga, kau membayar zakat. Keempat, kau berpuasa Ramadan. Yang kelima, kau pergi haji apabila mampu melakukannya. Begitu dijawab oleh Nabi, qala, maka orang laki ini membenarkan, ya, shadaqta, benar engkau ya Muhammad. Fa'ajibna lahu, maka kata Sayyidina Umar yang mewakili para sahabat, ya, kalimatnya makanya fa'ajibna, ya, maka kami pun kaget, heran juga. Dia yang nanya, begitu dijawab dia juga yang benerin, ya. Shadaqta, benar engkau ya Muhammad. Maka kata sahabat, fa'ajibna lahu, maka kami heran, ya, kok yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang nanya, dia yang benerin, ya. Ini di awal, ya. Tapi nanti, ya, begitu di akhir hadis, mereka pun para sahabat mengetahui bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Qala, kemudian orang laki ini kembali bertanya kepada Rasulullah, fa akhbirni 'anil iman, maka berikan kabar kepadaku wahai Muhammad tentang iman. Apa itu iman, ya? Kalau sebelumnya Islam, maknanya rukun Islam itu tanda, ya, tanda-tanda di dalam Islam, khususnya kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan, maka disebut rukun. Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan, ya. Rukun Islam yang pertama kemarin. Nah, ini anil iman yang disebut dengan rukun iman. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mujiban lahu an dzalik, Nabi jawab, an tu'mina billah. Yang pertama, iman itu apa? An tu'mina ay tusaddiqa billah, engkau beriman. Apa itu makna iman? At-tasdiq, ya, membenarkan. Iman itu dalam arti lughah bahasa membenarkan. Jadi kalau iman berhubungan dengan hati, ya, meskipun kategori orang beriman itu harus memiliki 3, ya, qaulun wa amalun wa niyah, ya. A'malun bil arkan wa aqwalun bil lisan, ya, wal janan, katanya, ya. Yang pertama perbuatan gerak-gerik kita, ya. Yang kedua ucapan kita, syahadah, pengakuan kita, ya. Wa iqrarun, nah, yang ketiga wa iqrarun bil janan. Ada janan, ada jinan, ya. Jangan salah baca itu kalau baca arwah. Doa arwah kan ada itu, Allahumma ja'alhu raudhah min riyadil jinan. Jinan jamak daripada jannah, surga. Nah, kalau janan itu hati, ya. Beda harokat, hurufnya sama
tapi beda artinya, ya. Jadi meskipun iman itu orang dikatakan iman harus ada 3, a'malun bil arkan wa aqwalun bil lisan wa iqrarun bil janan, melakukan dengan perbuatannya, kemudian mengakui ya dengan mulutnya, di antaranya bersyahadah, kemudian juga mengakui dengan hatinya. Itu orang dikatakan iman harus 3, ada 3 unsur. Maka tidak bisa dikatakan mukmin dia tidak melakukan kewajiban. Dia tahu puasa Ramadan wajib, dia ngomong lagi, saya tahu puasa Ramadan memang wajib, ya. Dalam hatinya juga dia meyakini, ya, bahwa Ramadan itu kewajiban bagi kita umat Islam yang sudah mampu dan syarat wajibnya. Dia ngomong doang, sama dia ngakuin doang, tapi dia nggak kerjain. Tapi gimana sekarang? Tahun besok udah gue baru puasa dah katanya. Nah, itu namanya bukan beriman. Ya, maka orang harus dikatakan mukmin harus terdiri dari 3 unsur. Tidak ada yang boleh kurang salah satunya. Itu ya unsur-unsur ataupun yang harus ada di dalam diri orang yang beriman sebagai mukmin. Nah, adapun secara lughah bahasa, kalau dikatakan iman apa? Percaya, ya. Percaya apa maknanya? Aitu saddiq. Ya, kalau percaya itu berarti membenarkan, gitu Pak, ya. Pahamannya gitu langsung. Kalau dia percaya, benar, membenarkannya, itu makna iman, ya. Karena kan ada orang yang, alhamdulillah insya Allah kalau kita orang yang sering duduk di majelis ilmu dekat dengan ulama, ya, bisa paham dengan kalimat iman langsung, ya. Tapi kadang ada orang-orang saudara kita yang baru, yang muslim, yang mungkin ya jauh dari ulama ataupun asing dengan istilah-istilah ini, kadang nggak masuk istilah iman. Nah, maka diartikan apa? Aitu saddiq. Iman itu apa? Engkau membenarkan. Itu. Ya, jadi iman itu membenarkan. Yang pertama, iman kepada siapa? Antu saddiqa. Engkau beriman membenarkan Allah, ya, beriman kepada Allah. Dengan apanya diantaranya? Biwujudihi wa rububiyatihi wa wahdaniyatihi. Di antaranya beriman kepada Allah, ya, dengan wujudnya, bahwa Allah itu ada. Apa buktinya Allah ada? Adanya alam ini. Itu dalam ilmu tauhid yang paling gampang dalil akli, ya, dalil pakai akal yang menunjukkan Allah itu ada. Mana? Adanya alam. Siapa yang bisa menciptakan alam dunia dengan berbagai macam isinya yang luar biasa, ya, yang subhanallah keagungannya, ya. Kalau kita jalan-jalan, kita piknik, ini kan lagi musimnya, ya, libur panjang, ya. Orang pada kemana tahu? Yang ke puncak, yang ke mana Anyar, ya, yang ke gunung. Nah, itu. Melihat keagungan ciptaan, kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kelihatan subhanallah, ini jelas memantapkan lagi akidah kita bahwa hanya Allah yang mampu melakukan ini. Jadi ada tujuannya juga orang jalan-jalan itu, ya, diantaranya tafakkur, ya, berpikir, dan kemudian dengan fikir itu menambah keimanan kita. Itu harapan kita dalam setiap perjalanan-perjalanan tanazzuh kita, ya, ataupun rekreasi kita. Wa rububiyatihi, yakin, beriman kepada Allah, ya, bahwa Allah itu, ya, Tuhan kita. Allah itu ada, Allah itu Tuhan kita, ya. Maka ikrarnya apa? Di awal tadi di dalam rukun Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Itu pengakuan ilahun, ya, pengakuan tentang ketuhanan. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Nah, wahdaniyati, percaya kepada Allah, termasuk maknanya adalah percaya, membenarkan, yakin bahwa Allah itu esa, ya. Qul huwallahu ahad. Nah, itu mantap dalam akidah kita, ya.
Wa annahu muttasifun bi kulli kamal. Ya. Apalagi kepercayaan kita kepada Allah nih Pak. Ini kan ya kajian rukun iman bukan biasa, tapi dia lebih memantapkan iman. Ya, kalau bahasa ya ini rukun iman, rukun Islam lagi. Ini lebih memantapkan iman kita lagi, ngingetin lagi. Apalagi kalau kata ulama al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa berkurang, bisa bertambah, bisa berkurang. Bagaimana dia bisa bertambah iman? Ketika ingat kebesaran Allah. Nah, itu. Ingat siapa Allah. Ya, ini dia. Di antaranya orang belajar tauhid ataupun beriman kepada Allah, mengingatkan diri kita untuk makin mantap yakin atau iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu muttasifun bi kulli kamal. Nah, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersifatan, artinya bersifatan memiliki sifat yang sempurna, maha sempurna, ya. Wa munazzahun an kulli naqsin wa muhalin. Dan Allah bersih, sedikit pun tidak ada, bersih dari segala kekurangan dan segala sesuatu yang tidak pantas. Maka ada kalimat tasbih, ya. Subhanallah. Subhanallah, apa maknanya? Maha suci Allah. Artinya suci Allah, tidak seperti makhluk gitu. Ini Tuhan, ya, yang menciptakan kita, Tuhan kita, dan memiliki sifat yang sempurna, maha sempurna. Tuh, subhanallah. Maka diartikan sama ulama, subhanallah kan kalimatnya subhanallah, maha suci Allah, ay usabbihullah. Nah, jadi kalau kita ngucapin subhanallah, sebenarnya maknanya itu nggak perlu diartiin pakai mulut, tapi dalam hati langsung. Subhanallah apa maknanya? Ay usabbihullah. Nah, aku mensucikan Allah. Tuh, ya, dari segala sifat kurang dan yang tidak pantas. Nah, itu makna tasbih, ya. Wa malaikatihi. Yang kedua, iman kepada siapa? Engkau beriman, engkau membenarkan kepada para malaikatnya, ya. Hinya, ya, dhamirnya kembali kepada Allah. Beriman kepada para malaikat. Ini merupakan rukun iman dan pondasi di dalam diri seorang muslim dan mukmin, ya. Jadi rukun, makanya tadi dikatakan rukun Islam, rukun iman, semuanya harus ada. Nggak bisa salah satunya kosong. Ya, rukun Islam harus lima-limanya sesuai dengan syaratnya. Kalau haji, kalau mampu, itu ya. Ya, puasa Ramadan yang sudah memenuhi syarat wajib. Ya. Kalau iman, nah kalau iman semuanya bisa, ya, semuanya bisa. An tu'mina bi malaikatihi. Artinya apa? Iman kepada malaikat, engkau beriman membenarkan bahwa ada malaikatnya Allah. Allah menciptakan malaikat, dan itulah para malaikatnya Allah yang ditugaskan oleh Allah, ya, untuk mengatur alam ini. Wa ma'nal iman bihim at-tasdiq biwujudihim. Apa maknanya lagi? Maknanya iman kepada malaikat, karena malaikat makhluk gaib, nggak kelihatan, maka at-tasdiq biwujudihim. Maknanya iman kepada malaikat, kita membenarkan, yakin bahwa mereka itu ada, ya. Ini satu contoh dah yang nempel di kanan kiri kita. Apaan? Malaikat apaan? Kanan kiri munkar nakir, entul kuburan ntar, raqib atid. Tapi ada nggak kanan kiri kita? Lihat, kelihatan nggak secara zahir? Nggak ada. Dia minal mughayyabat, termasuk makhluk-makhluk gaib yang kita harus yakini keberadaannya sebagai ciri orang beriman, ya. At-tasdiq biwujudihim, itu maknanya beriman kepada malaikat, membenarkan dengan keberadaan mereka. Wa annahum ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifatnya malaikat itu
beda dengan manusia. Annahum ibad. Yang pertama, mereka hamba juga, makhluk juga, ciptaan Allah juga, hamba Allah juga. Ya. Yang bagaimana malaikat ini hamba Allah yang bagaimana? Mukramun, mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidup di alam gaib yang berada di langit, ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, sifatnya malaikat, ya. Jadi enggak pernah ada kesalahan dengan malaikat, ya. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah ya'sun, menyeleweng. Ya'sun artinya keluar jalur, maksiat. Kalau manusia maksiat berarti keluar jalur, ya, nyeleweng dari perintah Allah, menyeleweng dari perintah Nabi, ya. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah menyeleweng, keluar jalur kepada Allah. Ma amarahum, terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi nggak pernah ada salah. Malaikat Jibril nggak pernah salah membawa wahyu, dan itu benar. Malaikat Israel dia nggak pernah salah nyabut, ya. Anak kecil baru lahir mati, ya. Ada aki-aki baru kawin lagi mati juga. Di dalam hati ini salah nyabut apa? Belum ngerasain janda itu katanya. Baru banget nikah, baru akad. Nggak ada, emang udah ketentuannya. Mereka diperintahkan cabut, ya cabut, ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, mereka para malaikat senantiasa, arti senantiasa tidak pernah, ya, salah, senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Itu sifatnya malaikat. Makanya sering kalau dalam cerita-cerita kisah para nabi yang didatengin oleh para malaikat, ya, malaikat disuruh nyabut, misalnya nyabut nyawa nih Israel. Lalu kata Nabi Ibrahim, aku ini kekasihnya Allah, masa kekasih mau mencabut nyawa kekasihnya? Israel bingung, disuruh nyabut doang. Kalau debat dia nggak tahu dah, ya kan? Allah suruh kan cabut nyawanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya gelar apa? Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim bilang kepada malaikat Israel, sampaikan kepada Allah, apakah kekasihnya mau mencabut nyawa kekasihnya? Ya, artinya Pak, kelas para nabi pun kalau mau dimatikan, mau diangkat rohnya, ya ita dulu gitu, entaran dulu, ya. Nah, Israel nggak bisa jawab, disuruh nyabut, tapi karena ini orang pilihan Nabi Ibrahim, naik lagi ke atas, ya. La ya'sun, takut kesalahan. Ya kalau kita kan lain, pokoknya gue suruh nagih aja dah. Oh, makanya dipaksa-paksa orang nagih hutang, ya. Ambil sedikit sifat malaikat, ya, sian sama orang itu. Nah, ini jadi naik lagi ke atas. Lalu kata Allah, bilang wahai Israel kepada Ibrahim, apakah kekasih tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Itu rendah tuh. Sampai begitu, oh iya, kata Nabi Ibrahim, faqbid ruhi al-an, yaudah cabut nyawaku dah sekarang, ya. Nih, jadi itu sifat malaikat, senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Allah, tidak pernah menyeleweng, tidak pernah salah. Berapa jumlahnya? Wa hum balighuna fil kathrah la ya'lamuhu illallah ta'ala. Mereka jumlahnya begitu sangat banyak, tidak ada yang bisa menghitungnya. Siapa yang bisa? Hanya Allah. La ya'suna, ya. Wa hum balighuna fil kathrah, ya. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jundun min junudillah, ya. Pasukan daripada pasukannya Allah. Perang Badar pada tahun 2 Hijriyah, ya. Berapa jumlah pasukan yang diturunkan? Lebih banyak dari pasukan orang kafir, ya. 5 kali turun malaikat Jibril, sekali turun bawa 1000. 5 kali turun berarti berapa ribu?
5.000. Subhanallah. Ya, itu yang saat kejadiannya doang. Ya, aslinya keberadaan mereka semua jumlahnya hanya Allah yang mengetahui, begitu sangat banyaknya. Ya. Wa qad warada marfu'an. Nih, saking banyaknya malaikat di langit itu nggak ada tempat sejengkal, sekaki ataupun sekepel kosong, kecuali pasti ada malaikatnya. Tuh. Kalau kita kan bukan kosong lagi nih, apa namanya? Renggang, ya. Di mana aja orang jalanan banyak yang kosong, sono rame, sebelah sini kosong. Tapi nih, ya, dalam hadis, ma fis samawati sab'i mawdi'u qadamin wala shibrin wala kaffin illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajid. Saking banyaknya jumlah para malaikatnya Allah, kata Nabi, tidak ada di langit yang 7 lapis itu celah tempat sejengkal, sekaki, sekepel pun illa, kecuali pasti di situ ada malaikat yang bermacam-macam tugasnya. Ada malaikat malakun qaim, ada yang diri aja, ya. Makanya kadang orang hati-hati, orang lama diri bengong dikata teman-temannya, lu ke malaikat diri aja di situ, ya. Nah, ada yang tugasnya diri aja udah, ya. Awraqi', atau yang tugasnya ruku, gitu. Pokoknya penuh langit, tidak ada celah sedikit pun. Aw sajid, atau yang sedang bersujud. Tuh. Itu diantara gerakan bentuk-bentuk ibadah itu, perbuatan daripada para malaikat. Ya, di sini ada nih keterangan ajib katanya. Wa dzakara ba'dhum anna min a'jabi ma khalaqallahu fihim malakan nisfuhu min nar wa nisfuhu min thaljin. Sebagian ulama menyebutkan katanya, di antaranya termasuk ada keajaiban, subhanallah, keajaiban ciptaan Allah, ya. Malaikat ada yang diciptakan, khalaqallahu fihim malakan, ya, malaikatnya ada satu malaikat, ya, satu jenis malaikat yang Allah ciptakan dari apa? Dari 2 unsur. Malaikat asalnya dari apaan? Min nur, cahaya, ya, itu asalnya, ya. Ketika ditanya malaikat terbuat dari apa? Dari cahaya. Nah, tapi kalau Allah mau berbuat lebih, bebas kan gitu, ya. Allah yang menciptakan, mau ciptakan model mau gimana aja. Nih katanya, min a'jabi ma khalaqallah, ada di antara keajaiban Allah malaikat yang diciptakan dari 2 unsur, separuh dari api, separuh dari salju. Ya, manusia yang ada, manusia nggak ada. Ini malaikat diantaranya nih, ya. Kekuasaan Allah, Allah berhak melakukan itu. Separuh api, separuh salju, ya. Dan kalau ngomongin malaikat, dia bukan kecil kayak kita, ya. Palanya itu sampai langit ke-7, ya. Kakinya sampai bisa dasar bumi yang paling bawah, ya. Itu malaikat, satu malaikat. Makanya Allah yang maha adil, ya, dan Allah yang maha mengetahui, mereka ditempatkan di alam terpisah, ya. Satu malaikat aja begitu, gimana luar biasa banyaknya. Coba gabung sama kita di dunia, habis kemana aja kita nggak bisa bergerak. Kenapa? Malaikat semua, ya. Tapi mereka ditempatkan alam khusus, alam gaib, itu, ya. Malaikat, ada satu malaikat yang diciptakan separuh dari api, separuh dari salju. Jadi falan naru tudhibut thalaj wala salju yudfi'un nar. Jadi masing-masing itu, ya, yang api tidak apa itu, tidak padam dengan karena di sampingnya salju, enggak, pokoknya hidup, ya. Ada itu kekuasaan Allah masing-masing. Wa huwa yusabbihullaha ta'ala. Malaikat ini yang tadi separuh api separuh salju katanya senantiasa bertasbih kepada Allah,
mensucikan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, bertauhid kepada Allah. Kemudian berkata, berdoa. Ini malaikat doain siapa? Kita, insya Allah termasuk di dalamnya. Apa katanya? Wa yaqulu fi kalamihi. Nah, ini malaikat yang separuh api separuh salju berdoa terus katanya. Allahumma ya man allafa baina thalji wan nar, alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Ya Allah, zat yang maha melembutkan salju dan api. Tuh salju sama api bisa bersandingan, nggak ada yang mati, ya, nggak ada yang padam, nggak ada yang habis, ya, tapi bisa bersandingan. Siapa itu kalau kita lihat yang maha menaklukkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada hikmahnya itu, kenapa dia terbuat dari itu, ya nih, ya man allafa baina thalji wan nar, ya Allah, wahai zat yang menaklukkan, ya, melembutkan salju dan api, alif, maka lembutkanlah, tundukkanlah ya Allah antara hati-hatinya orang-orang yang beriman. Jadi kadang kelembutan hati kita ada, itu bagian dari doa ini malaikat. Alhamdulillah, ya, ketika kita peduli dengan majelis ilmu, ketika kita dengan masjid itu luar biasa syiarnya, itu termasuk, ya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, ya. Orang yang mau mengagungkan masjid, menghormati masjid, memakmurkan masjid, mengisi hidupnya, ya, usianya dengan duduk di majelis ilmu, nah, itu merupakan orang yang memiliki kelembutan hati. Alhamdulillah. Jangan kita mencontoh orang-orang yang keras hatinya. Masjid tidak mau diramaikan, sampai sekarang masjid masih ditutup. Ada gak? Ada gak? Kurang kenceng jawabnya. Ada gak? Gregetan situ. Ya, ya Allah, ya. Maka kayak malaikat dah kita doain dah. Ya Allah, lembutkan hati mereka. Mudah-mudahan dilembutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ya didengar, ya, didengar nih, sampai ini upload di grup kuliah subuh, ya, insya Allah bagian dari syiar, ya, insya Allah. Ini berapa ya nih? 552. Ya. Faidatun. Nah, malaikat jumlahnya banyak. Yang kita wajib imanin berapa? Nah, itu sekarang pertanyaannya. Takut salah kalau kita kurang. Dan kan nggak ada yang tahu jumlahnya berapa. Nah, ini dia. Yajibu alaina ma'rifatu asyratin minal malaikah tafsilan. Alhamdulillah, para ulama merumuskan, maka yang wajib kita iman, membenarkan keberadaan mereka, ya, meskipun secara jumlah kita yakin itu lebih banyak, tapi yang wajib kita imani ada 10. Nah itu, ya, alhamdulillah dari ibtidaiyah kita sudah belajar, kita sudah tahu nih, ya, jumlah malaikat, ya. Wahum Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik. Siapa lagi tuh? Katibal hasanat, ya, yang mencatat amal baik dan amal buruk, yang dinamakan dengan Raqib Atid. Ini di sini keterangannya, ya, buat kita juga untuk tahu siapa itu Raqib Atid. Wa yusamma kullu minhuma raqiban atidan. Kalau lihat dalam Al-Qur'an, ma ladaihi illa raqibun atid, ya. Ada wawunya enggak tengah-tengahnya? Raqibun wa atid. Enggak ada, tapi raqibun atid. Nah, jadi arti maknanya apa? Bahwa raqib atid itu nama sifat. Dua sifat malaikat yang ada di kanan kiri kita. Dua sifat yang ada di kanan kiri kita tuh. Kalau kadang dari kecil mungkin paham kita, ne raqib ne atid, kan gitu. Ne raqib ne atid.
Padahal yang benar ini sama-sama catat malaikat, sama-sama malaikat pencatat. Yang kanan al-katibul hasanat, pencatat kebaikan, sifatnya raqib atid. Apa artinya raqib? Maha mengawasi. Atid yang senantiasa hadir. Ya. Maka dikatakan atid, dia nggak pernah meninggalkan. Termasuk yang nggak pernah meninggalkan kalau kita masuk kamar mandi. Ayo, ngapain kita bengong di kamar mandi, tempat yang kagak-kagak. Ada raqib atid. Ya, ada karena malaikat hafadzah menyingkir. Kalau kita masuk kamar mandi dia nggak ikut. Jangan anggap bebas. Wah, hafadzah udah keluar. Nabi bebas di kamar mandi. Ada raqib atid yang nggak pernah. Itu maknanya atid selalu hadir. Raqib selalu ngawasin, atid selalu hadir. Yang kiri katibus sayyiat, pencatat keburukan, kemaksiatan, naudzubillah, juga sifatnya apa? Raqib atid, ngawasin, hadir terus. Itu makna yang sebenarnya ya dalam Al-Qur'an. Maka disebutkan maladaihi illa raqibun atid. Maka di sini juga dikatakan wa yusamma kullu minhuma, keduanya, kedua malaikat itu dinamakan raqib atid. Itu nama sifatnya. Wa kutubihi, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi. Yang ketiga, engkau beriman dan membenarkan ya dengan kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Ya, kita tahu, artinya imani, kita tahu itu yang berjumlah 4 itu ya. Taurat untuk Nabi Musa, Injil untuk Nabi Isa, Zabur untuk Nabi Daud, dan Al-Quranul Karim untuk Nabi Muhammad SAW dan kita semua umatnya ya. Cukup dah ya, masih nyambung panjang ya. Santai aja, kalem, insya Allah kita dikasih hidayah, semua saudara kita dikasih hidayah, siapapun yang mendengarkan ini insya Allah diberikan hidayah ya, amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya? Silahkan. Yakin, hakul yakin, dan ainul yakin. Yang ingin saya tanyakan, apa itu yakin, hakul yakin, dan ainul yakin, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pengertian ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Para ulama banyak membahas yang begitu dalam, tapi kita jangan dalam-dalam, gampang aja ya. Itu berhubungan dengan keyakinan kita ya. Yang pertama maknanya ilmul yakin, pengetahuan yang membuat kita yakin. Yang kedua ainul yakin, dengan melihat langsung tambah yakin. Kemudian dengan langsung bisa melihat, itu kan bisa lewat handphone ya, bisa lewat tidak langsung maksudnya. Tapi begitu dia langsung ketemu, dapat hakul yakin ya. Ditahu Ka'bah itu apa bentuknya luar biasa ya, Baitullah. Oh ya, ilmul yakin, dia punya keyakinan itu Baitullah, itu kiblat kita, Ka'bah. Pertama ilmu dulu, tahu ya, tapi yakin ya. Belum lihat gambarnya nih, kalau melihat gambarnya nih misalnya ya, lihat, oh ini Ka'bah gitu ya, doa dah ya, insyaallah bisa ziarah ke Baitullah, mudah-mudahan kan gitu. Alhamdulillah sampai begitu lihat hakul yakin. Itu contoh gambarannya, gampangnya. Itu juga yang kita lakukan dalam hati kita, dalam keimanan kita ya, bahwa kita harus punya 3 unsur ya. Tidak mesti harus orang-orang yang tingkatannya tinggi. Untuk kita harus, karena itu bagian dari kesempurnaan iman. Pertama ilmu yakin, dengan ilmu jadi membawa kita kepada keyakinan yang benar. Kemudian ainul yakin ya, makin mantap ya. Dengan kita duduk orang-orang soleh katanya dengar duduk dengan orang soleh, dengan para ulama atau orang-orang soleh itu luar biasa tenangnya. Benar, duduk di sini kita tenang. Begitu kenyataannya, dan makin mantap keimanan kita, keyakinan kita. Jadi semua 3 unsur ini harus ada dalam diri kita ya. Dari mulai awal itu tahapnya emang ya. Ilmu dulu, tahu dulu, baru ngelihat, kemudian hak, benar-benar nyata keyakinannya dan lebih mantap lagi. Itulah insya Allah
bagian iman kita berusaha ke arah itu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.